Halo, selamat malam. Gerakan pemuda di mana saja berada, salam biru Ben-Hur. Kembali, kali ini GPIB, terutama di Gerakan Pemuda Margomulyo Yogyakarta, hadir menemani Anda di GP Update ketiga, yang tentunya dengan topik-topik yang sedang luar biasa diperbincangkan kali ini. Nah, seperti biasa, kami juga mengundang teman-teman semua yang sudah bergabung di live Instagram kita untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan di live komen di bawah. Nanti kita akan bacakan dan sesuai dengan nanti bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Ferdinand Hindiarto, tentang persiapan diri menuju new normal. Nah, mungkin nih untuk semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata new normal. Nah, kali ini kita akan membahas kira-kira new normal itu seperti apa dan persiapan apa nih yang perlu kita pupuk dari sekarang sehingga nanti pada saat new normal itu ada, kita sudah siap sedia. Nah, kali ini kita akan langsung menghubungi narasumber kita yaitu Pak Ferdinand. Selamat malam dulu nih, aku pengen sapa-sapa buat Martin 2062, buat Bona. Halo Pak Ferdinand. Selamat malam, Mas Dios. Selamat malam Pak, apa kabar? Baik, sehat Baik, selalu. sehat selalu. Semarang hujan Pak? Sehat. Hah? Semarang Semarang hujan? hujan deras, hujan deras. Wah, sama nih Pak, tapi ini baru berhenti. Di sana udah berhenti atau gimana Pak? Sudah mulai reda. Sudah, Ah, sudah ah, mulai agak. eh, Oke, kali ini Pak kita di Instagramnya Gerakan Pemuda nih Pak. Jadi yang nonton kita orang-orang muda semua nih Pak. Wah, ya. Oke, siap. Kali ini kita membahas tentang new normal, Pak. Banyak banget yang sudah menggadang-gadangkan dua kata ini, Pak. New Wos. normal. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mungkin Bapak perkenalan dulu, Pak. Banyak yang nanya nih, Pak, perkenalan dulu dong, Pak. Belum kenal. Yang kenalin dia saja. Yang kenalin dia Dia saja. saja. Oh, Oke. dong. Oke, ini Pak Ferdinand ini, kalau saya kenalnya itu dosen yang luar biasa. Itu terserah saya dong, Pak, memperkenalkannya, nggih. Dosen luar biasa dari Kamu, Unika Sugijo Pronoto, Semarang. Bapak ini motivator dan juga konsultan luar biasa, terutama kalau di bidang organisasi. Udah cukup menjual nggak, Pak? ya lumayan lah. Naikin Lumayan lah ya. 10% tuh. Iya. Oke, Pak Fer, gimana nih menurut Bapak tentang new normal nih, Pak? Ya, kalau saya pribadi normal-normal saja sih. Jadi new normal itu kan sebenarnya ya normal saja gitu loh. Kita mau kembali ke normal karena sudah 3 bulan tidak normal. Oke. Nah, itu saja sih sebenarnya. Jadi kita pengen kembali ke normal. Kebetulan kalau saya pribadi ya 3 bulan ini normal juga sih. Jadi tidak ada sesuatu yang berubah gitu. Hanya lalu ada kata di depan itu kan new gitu kan. Berarti Yes. harus ada cara yang baru. Jadi kehidupan harus kembali ke normal seperti sedia kala. Tetapi caranya lalu menjadi berbeda menggunakan cara-cara baru. Menggunakan perilaku-perilaku yang baru gitu. Kurang lebih itu aja ini new Nah, normal. new normal seperti itu karena kata Pak Fer sih selama 3 bulan ini Pak Fer masih normal-normal aja ya, Pak ya? Saya merasa normal gitu ya. Jadi Kalau Pak Fer ya ini masih olahraga masih gitu ya, Pak ya? masih. Jadi kami ngumpul juga badminton, kemudian diskusi-diskusi dengan 5-6 orang. Ya karena saya sejak awal mindset saya tidak terlalu panik, tidak perlu panik sih dengan situasi ini yang terjadi Ya. kemarin. Itu yang sebenarnya dampak psikologis dan dampak yang lain itu lebih besar dari virus itu sendiri gitu. Itu sih Ya, yang benar. terjadi. Nah, Benar. cuma karena gelombang informasi itu luar biasa dan jujur saja, informasi itu kalau kita hitung, kalau kita petakan, yang mencerahkan dengan yang menggelapkan itu lebih banyak yang menggelapkan. Sehingga lalu muncul panik yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa. Dan untuk Benar. ukuran
ukuran orang yang mengalami kecemasan selama 3 bulan itu sudah berat, sudah Ya. berat. Jadi ya saya tiap minggu weekend selalu ke Jogja. Ya biasa aja sih, dicegat ya dijawab baik-baik gitu kan. Jadi ya lalu kehidupan terasa normal. Jadi terasa normal aja ya Pak ya. Iya sih gitu. Jadi lalu Ya, karena kemudian hmm? kalau kita perhatikan Pak Jokowi kan mulai minggu lalu mengatakan kita harus siap berdampingan, berdamai gitu kan. Yes. Lalu setelah beliau mengatakan itu, lalu wah kita akan memasuki sebuah era new normal gitu. Ya karena nggak Ya, mungkin kalau ini terus sampai akhir tahun situasi kayak begini apa kuat gitu. Aku 2 bulan nggak betul ketemu Pak. dia, rambutnya udah jadi kayak gitu kan, ya udah nggak normal itu. Itu Ini udah itu nggak normal ya indikator, Pak? ya itu indikator orang-orang udah bingung gitu kan, ya orang yang udah bingung mau ngapain, ngecat rambut gitu kan. Ya, saya rambutnya biasa aja Betul. sih, nggak ada. Iya sih Pak, sejak terakhir kita ketemu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kalau kembali ke tadi, kembalikan ke normal seperti sedia kala, katakanlah sebelum ada kepanikan wabah ini, lalu hanya saja lalu cara-cara hidupnya, perilaku-perilakunya ada sedikit perubahan, sama kan sedikit tidak frontal. Karena kalau Yes. perubahannya frontal itu juga tidak mudah bagi setiap manusia, tidak setiap orang siap. Nah, kata kuncinya tentu kalau dari old ke new, dari old Yep. normal ke new normal hanya satu kata, adaptasi. Yes. Itu dia. Iya, dan Berarti adaptasi kalau Hah? bukan sesuatu yang sulit karena manusia sejak lahir itu sudah dibekali dengan kemampuan itu. Secara Oke. naluri kita itu punya kemampuan itu, hanya kadang-kadang banyak orang menutup kemampuan itu, lalu lebih Nah, tertimbun oleh informasi-informasi yang menggelapkan tadi gitu loh. Ya, saya generasi generasi X perbatasan kan gitu. Lalu saya harus yes. beradaptasi dengan teknologi seperti ini. Aku ya bisa meskipun harus tanya anak dan sebagainya. Ini gimana, ini gimana. Saya harus mengajar dengan ya jujur saja kan. Saya kan Iya, imigran, Pak. bukan digital native gitu loh. Yes. Ternyata juga bisa kan, nggak ada masalah gitu. Dan karena setiap orang sebenarnya dibekali dengan kemampuan beradaptasi. Hanya lalu tadi penyebabnya tertimbun oleh begitu banyaknya informasi yang menggelapkan tanda petik gitu. Nah, itu dia. Berarti yang namanya informasi-informasi ini perlu untuk kita saring. Jadi teman-teman semua, karena kata Pak Fer lebih banyak yang menggelapkan daripada yang mencerahkan. Lebih banyak yang membuat kita takut daripada membuat kita tetap optimis ya Pak ya? Ya, kata kuncinya tadi dia sudah bilang tuh, Ya. membuat kita takut karena hampir semua informasi yang kita terima 3 bulan terakhir menakutkan. Iya Tidak Pak, ada yang betul. mencerahkan, tidak ada yang mencerahkan Ya. itu. Misalnya ya, saya ambil contoh, eh, Mm-mm. flu wabah influenza itu kan terjadi tahun 1918. Sudah berapa Yes. tahun yang lalu tuh. Sampai hari ini ada nggak Sekitar itu virus influenza? masih Pak. Ya sama. Virus ini ya akan sama, ada terus gitu loh. Jadi nggak Yes. mungkin kalau ada yang mengatakan kita harus hentikan, kita harus menghilangkan, nggak bisa. Nggak bisa. Persoalannya hanya pada satu hal. Kalau sekarang kalau kita kena flu, cukup ke toko sebelah rumah, 3.000 udah dapat obat. Iya kan? Yes. Betul Pak. Selesai gitu. Nah, mungkin kalau sekarang karena ini belum ditemukan, sehingga ya wajar lalu banyak orang lalu kepanikan tadi. Jadi takut itu karena tadi kita mengalami yang namanya kalau bahasa psikologinya bias Ah, kognitif. Wes, bias bias kognitif. kognitif. Oh, Oke, jadi bias dalam kognitif. mengolah informasi itu terjadi bias karena informasi yang diterima lebih banyak ke yang tadi menggelapkan gitu. Jujur saja Oke. sih, aku kadang-kadang berpikir Pak siapa namanya Pak Ahmad Yuryanto, juru bicara Satgas Covid Nasional itu, beliau pinter Hmm? sih. Cuma kalau saya kurang pas sebagai jubir karena beliau itu wajahnya ya sudah menakutkan, penuh ketegangan, lalu hanya angka-angka, ya kan? Jadi kemudian pelaksanaan PSBB itu kan orang hanya dibuat takut gitu, tidak Yap. dicerahkan gitu. Itu sih poinnya di situ. Nah, Dan kalau jadi ada menurut saya kalau lebih dari ah, 3 bulan, meledak pasti, pasti iya Pak meledak. ya. Mm-mm. Benar. Karena di sini katanya masih banyak cabin fever, Pak. Sudah mulai banyak cabin fever. Ya pastilah, pasti tidak Dengan bisa keadaan dihindari. ini. Yes, Kalau itu dia. teman-teman psikologi klinis
itu mereka menganalisis bahwa memang ketika orang berada dalam sebuah kecemasan dalam waktu 3 bulan itu sudah maksimal, Wah. sudah berat kalau lebih dari itu. Maka ya cuma lalu menjadi PR-nya adalah ketika bicara new normal tadi, cara-cara baru itu yang tanda petik kayaknya masih banyak PR untuk kita, sebagian dari kita gitu. Sebagian dari kita. Kalau tadi siang sudah viral itu sebuah mall di Tangerang atau di Bekasi ya, atau di BSD ya, saya lupa. Begitu mall dibuka, wah, gitu ya Pak ya. Benar. Kalau saya membaca video itu, keinginan untuk kembali normal itu sudah sangat gede. Cuma new-nya belum ada gitu, new-nya belum bener gitu. Itu aja sih. Caranya belum benar berarti ya Pak ya. Iya, belum baru. Nah, itu dia. Oke. Selamat malam juga buat GP Magelang ya yang udah gabung bersama kita, dan semua yang sudah gabung boleh ya kasih pertanyaan di live comment, nanti kita bakal bahas bersama Bapak Ferdinand. Nah Pak, kita move on nih. Sekarang kita mau menuju new normal. Nah, untuk menuju itu tentu banyak persiapan ya Pak yang bakal harus kita siapkan sendiri nih Pak. Menurut Bapak, apa nih yang perlu kita persiapkan? Tadi sudah, kuncinya sudah tadi, tak bocorin. Ayo adaptasi. Apa? Adaptasi. Yes. Jadi tergantung adaptasinya ya Pak ya. Iya, jadi kemampuan kita beradaptasi itu menentukan sekali. Dan setiap orang secara naluri sudah punya kemampuan beradaptasi. Itu naluri banget loh, beradaptasi itu. Jadi kalau Dios kan asli Padang kan? Iya. Lalu beradaptasi dengan gudeg kan, dari rendang ke gudeg itu kan. Iya kan? Iya kan? Manisnya minta ampun Pak. Benar. Sama, saya mungkin beberapa tahun yang lalu beradaptasi dari seorang dosen menjadi seorang mahasiswa, ya kan? Iya, harus sekolah itu beradaptasi. Kemudian kemarin setelah selesai sekolah, saya beradaptasi menjadi dosen lagi. Jadi setiap orang dalam hidup kita itu sebenarnya sudah seringkali hanya melakukan yang namanya adaptasi dan pasti bisa gitu. Nah, hanya memang tanda petik perlu beberapa syarat lain yang diperlukan supaya proses adaptasi itu berjalan lebih smooth gitu ya, lebih ngalir gitu. Yes, apa tuh Pak syarat-syaratnya Pak? Iya, yang pertama memang tanda petik saya alirannya itu aliran kalau melakukan sesuatu jangan karena takut gitu. Tapi karena kesadaran bahwa saya harus melakukan ini gitu. Yes. Itu yang terjadi. Nah, PR besarnya ada di situ sebenarnya. Karena perilaku masyarakat kita itu cenderung menghindari hukuman. Ya, betul, jadi Pak. Bukan karena kesadaran bahwa aku harus melakukan ini gitu. Sebenarnya dia kalau di traffic light itu berhenti itu mungkin tidak berpikir kenapa saya harus berhenti. Bukan berarti untuk memberi kesempatan orang lain lewat, tapi karena takut kalau nanti ada polisi kan gitu. Iya kan? Pakai pakai helm itu juga sama sih menurut analisisku, bukan karena kesadaran bahwa aku harus melindungi kepalaku dan sebagainya kalau terjadi apa-apa, tapi lebih supaya tidak kena tilang polisi. Jadi seringkali seperti itu. Kalau Dios masuk kelas kuliah dulu itu ya, saya pikir kok bukan pengen menghadiri kuliahnya, tapi supaya terhindar dari presensi sehingga tidak bisa ikut ujian gitu. Ngaku atau jujur? Aibnya nih. Ngaku atau jujur gitu aja sih. Gitu. Keluar aib semua nih Pak, kayaknya nih Pak. Ya, ini yang menjadi berat itu sih. Artinya memang kita harusnya memang membangun kesadaran baru. Maka diperlukan informasi-informasi yang lebih cerdas. Role model public figure perlu digerakkan. Kalau Dios followernya sekitar 3.000 sekian, berarti Dios juga punya kesempatan untuk mempengaruhi, ya kan? Itu kan harus begitu dong. 3.000 orang ya Pak ya, betul. Iya. Dan itu semua dipaksa kan untuk ikut, untuk follow toh. Setiap bertemu follow dong. Iya. Itu sih menurutku komunitas juga harus bergerak gitu. Bahwa cara hidup baru kita itu bukan untuk menghindari hukuman, tidak gitu loh. Tapi memang kesadaran bahwa saya harus melakukan itu supaya menjadi lebih baik. Juga saya peduli pada orang lain. Jadi di dalamnya itu terkandung sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saya bicara cara hidup baru itu kan satu, jelas cuci tangan ya, ketika cuci terutama tangan, tidak harus sesering mungkin sih. Kadang-kadang ada orang yang tiap menit cuci tangan sampai boros sekarang sabun tuh ya.
Minimal itulah itu ya. Yang kemudian yang kedua cara hidup. Jadi besok misalnya ke kelas, ke kampus atau apa ya, itu menjadi kebiasaan baru. Kemudian yang kedua Ya, kalau keluar tanda petik terutama kalau Anda flu pakai masker, kebiasaan baru juga sih. benar. Kan juga membantu kita menghindari mengurangi polusi juga kan gitu. Kemudian Ya, physical distancing tetap masih perlu dijaga ya. Jadi oke. misalnya besok saya belum membayangkan sih kalau Liga 1 bermain itu apakah nanti kursi diatur dan itu yang masih berat di situ di wilayah-wilayah itu. Berat sekali, Saya Pak. pikir Itu berat sekali. termasuk apa ya namanya ketika bekerja di kantor saya pikir masih sangat memungkinkan untuk normal. Ya, jadi hanya beradaptasi dengan cara-cara yang baru tadi yang tanda petik sebenarnya selama 3 bulan ini sudah dilatih. Gitu. Jadi tiga Yes. bulan ini menurut saya sebagai latihan untuk memasuki sebuah cara baru dalam berperilaku. Nah, itu dia. Ya, Berarti kita sekarang nih selama 3 bulan sudah mencoba untuk mengadaptasikan diri kita ya, Pak ya, untuk yes, menghadapi new normal itu sendiri. ya. Meskipun Tapi potretnya baik lagi, masih sangat berat ya, potret masyarakat kita sebagian masih berat gitu. betul sih Pak. Kalau untuk Ya, masyarakat mencoba pasti bakal susah banget. Dan tentunya tadi kata Bapak tetap bahwa kita melakukan sesuatu itu karena kita sadar bahwa kita yes, melakukannya itu bukan karena takut, tapi karena ya, kita sadar. ya, Itu ya. kata kuncinya ya. Selamat malam juga buat GP Galilea Cilacap. Apa kabar? GP Siloam juga selamat bergabung. Nah, kali ini dia pengen nanya nih Pak. Jadi kalau misalnya tadi kita perlu kesadaran, terus kita juga perlu yang namanya ada beberapa kebiasaan-kebiasaan baru seperti mungkin cuci tangan, pakai masker, dan social distancing. Nah, kali ini Pak, mungkin beberapa dari teman-teman di sini juga mengatakan bahwa kalau misalnya nih, sekarang keadaan new normal, masih sama nggak sih Pak kalau misalnya dengan melamar pekerjaan nih Pak? Oke, ya, Dunia pekerjaan itu berubah atau gimana Pak? ya. Tentu nanti akan ada perubahan dan Ya, perubahannya bukan perubahan yang esensial sekali sih menurut saya. Lebih kepada oke. cara kita tadi berperilaku yang tadi sudah saya sebut gitu loh. Tetap normal, target ya tetap target gitu kan, bukan berarti new normal, oh target nggak ada nih, nggak ada. Tetap target tetap hanya mungkin cara kita bertemu klien akan berbeda kan, misalnya orang marketing Ya, gitu kan, oke. benar. Kemudian kita masih bisa lunch nanti di UC Resto gitu kan ya dia. Cuma tidak, kalau dulu kan kita masuk langsung pesen langsung embat gitu kan, diembat ya. Ya, Besok cuci tangan dulu atau ceritakan pakai hand dulu, terus sanitizer dikasih dulu ya. termometer dulu, Iya, gitu ya. itu aja sih. Tapi makanan tetap makanan gitu, kita makan kita lap gitu. Jadi bekerja masih relatif sama. Aku Yes. kemarin coba ke sebuah resto di Semarang. Oke, lalu tempat duduknya sekarang lebih diatur, lebih ada jarak gitu. Ya hanya sekitar Oke. itulah gitu. Ya. Nah, kalau Yes, yes. kemarin saya juga berpikir begini, kalau kuliah mungkin selama ini satu kelas isinya 50, mungkin jarak agak dilebarkan gitu kan, ada jarak antar kursi mahasiswa. Kemudian Yes. sebelum masuk kelas, wah yami, mereka cuci tangan semua dan sebagainya. Yang bersin juga harus tahu diri gitu kan. Iya Bagi benar saya benar 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 ya Pak. kembali ke normal, new normal itu kan karena kembali ke normal sebelum ini, hanya caranya saja yang berbeda. Nah, Yes. berkaitan dengan hal baru mungkin bisa jadi kalau soal Heeh. apply lamaran misalnya ya, Siap. selama ini kan sudah pakai email misalnya ke webnya Benar. perusahaan, itu kan sudah sebelumnya juga sudah hal yang biasa bagi generasi milenial toh, jadi tidak ada Siap. perubahan. Kalaupun misalnya interview calon, ya ini Nah, menarik. itu dia Iya, Pak. kemarin kemarin sudah ada yang bertanya, itu salah satu teman yang bekerja di ARD, Pak, apakah mungkin ya kita melakukan eh, interview online gitu. Yes. Menurut saya sejauh posisi yang dilamar itu tidak perlu memerlukan pengamatan yang detail tentang si calon, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi Oke. kalau ketika posisi yang dilamar itu memang kita memerlukan observasi yang detail, tentu bertatap muka langsung jauh lebih baik, hasilnya jauh lebih valid gitu. Kita bisa tahu Nah, ekspresi wajah secara natural, tidak dibuat dan sebagainya. Uh, Bagi saya kok nggak ada masalah ya di ruang interview, ada 2 interviewer, 1 calon, masih ada yes. jarak dan seterusnya, fine, nggak ada masalah Fine ya Pak gitu. ya. Ya, tetapi untuk posisi-posisi tertentu yang mungkin tidak memerlukan terlalu informasi yang detail tentang si calon,
termasuk bahasa tubuh dan sebagainya, saya pikir memungkinkan. Dan itu tentu saja akan jauh lebih hemat kan? Yap, Jauh lebih betul. hemat. Pasti bagi si calon juga tidak perlu transport datang ke perusahaan kan gitu. Cuma persoalannya kuotanya ada enggak gitu kan ya. Mahal mana ya ongkos taksi. Karena Jangan-jangan malah lebih boros ya. nah itu dia. Enggak, Pak. Numpang wifi, Pak. Oh iya, Numpang iya. wifi. Padahal, Ah, padahal ah. kalau interview langsung ke perusahaan dia juga nebeng temennya ke sananya dan sama aja. Tapi nih Pak, kalau misalnya in Mm-mm. case kita sekarang diperhadapkan dengan yang namanya interview online, Pak. Nah, Ya, kita mempersiapkannya seperti apa, Pak? Apakah sama oke. dengan ketika kita datang ke perusahaan menggunakan pakaian yang Mm-mm. rapi dan sebagainya atau gimana, Pak? Secara konten dan sebagainya sama, nggak ada perubahan. Yang ditanyakan juga nggak akan berubah kan. Oke. Jadi, jadi jangan berpikir ini nanti perubahannya drastis, enggak. Anda akan Oke. tetap ditanya aktivitas Anda selama ini apa, pengalaman Anda apa yang terkait dengan posisi yang Anda lamar, sejauh mana Anda menguasai pekerjaan yang Anda lamar, sama. Kemudian Benar. ketika tanda petik ke tanda petik bicara tentang apa, jersey, oh jersey, saya itu orang bola jadi taunya jersey ya, dress code gitu ya. Yes. Kalau bicara dress code ya tetap harus rapi dong, gitu kan. Jadi tidak mungkin background kita itu lalu bantal, kasur, guling yang masih acak-acakan. Itu tentu Ya. menjadi bagian dari penilaian. Lalu yang kedua tentu pastikan bahwa tools yang kita pakai, media yang kita pakai berjalan baik. Handphone baterainya juga udah oke, disiapkan betul. Kemudian kuota juga harus bagus, wifi-nya juga Ya. keren. Jadi ya sama, kontennya sama, tidak akan berbeda gitu. Berarti sama-sama aja, cuma lokasinya aja yang berbeda dan medianya Yes, yang berbeda ya, Pak? sama medianya. Kemudian memang Ya. untuk beberapa beberapa posisi ya menurut saya memang agak sulit ketika pakai online interview gitu. Ketika saya Contohnya, Pak? memerlukan contohnya misalnya kalau saya bicara customer service gitu ya. Customer Yes. service kan orang-orang yang memang harus mampu menampilkan wajah yang nyaman bagi orang lain, memberikan respon yang positif dan itu memang tidak mudah sih mengamati secara online. Bahasa tubuh, Mm-mm. gerak tubuh dan sebagainya itu kan menjadi penting gitu kan. Itu saya Yes. pikir agak repot juga si interviewernya untuk mengambil kesimpulan ketika secara online. Demikian juga misalnya kalau sebuah universitas mau rekrut dosen lalu seleksinya online. Kan tentu kita Yap. pengen tahu kan secara detail bagaimana cara dia berbicara, bahasa tubuhnya yang itu sulit untuk teramati secara online gitu. Itu saja sih beberapa. Ya. Tapi kalau yang lain saya pikir kalau mau bicara marketing, sales dan sebagainya pasti. Ya. Kecuali juga nanti beberapa posisi yang memerlukan on the job training untuk proses seleksinya. Misalnya mekanik gitu Oke. ya. Mekanik Yap. atau apapun yang memerlukan simulasi ya tidak memungkinkan. Oke, Betul. termasuk juga misalnya kemarin sempat muncul bagaimana tentang konseling ya. Ya sulit sih Mm. konseling secara online itu mau nangis, sudah mau nangis, curhat, malah kuotanya habis, nggak jadi nangis itu kan. Itu memang susah untuk beberapa. Jadi, langsung habis baterainya. Putus. Langsung putus, Pak. Benar, Nanti benar, benar, disambung, benar. disambung udah lain, udah beda gitu. Iya, Yes, itu dia. itu sih. Berarti Secara mungkin garis ada besar beberapa. konten nggak ada Hmm? masalah. Secara Yes. konten nggak ada banyak perubahan. Nah, berarti untuk semua teman-teman yang mungkin akan melaksanakan interview secara online, ternyata tidak ada yang berbeda dengan ketika teman-teman langsung offline atau langsung berhadapan dengan interviewernya. Jadi mulai dari dress code, terus dengan pengetahuan teman-teman juga. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan yang namanya new normal ini. Cuma Pak, gimana nih caranya buat kita? Kan kadang ada orang yang memang terlalu takut banget menghadapi new normal, Pak. Karena Iya, iya, ada iya. beberapa kebiasaan-kebiasaan yang, aduh ini nggak banget atau nggak terbiasa gitu, Pak. Nah, gimana caranya, Pak? Oke, ya. Kalau menurut saya sih tidak ada yang terlalu istimewa ya. Jadi berangkatnya semuanya dari paradigma atau pola pikir atau Oke, mindset. Nah, mulainya dari situ. Kalau kita yes, berpikir bahwa ini sesuatu yang berat, ya sudah, lalu perilaku kita juga menjadi sulit.
Maka saya mengajak, yuk kita pandang ini sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang luar biasa gitu loh, bukan musibah besar gitu loh. Ya, Ya, jadi masih lebih berat konflik di Afghanistan dan di jalur Gaza gitu loh. Saya selalu berpikir gitu. Oh, oh. bener Pak. Tapi ini global Pak, ya biarin aja gitu loh. Ya, Ini terjadi di semua negara, ya biarin, nggak apa-apa. Itu sih menurut saya nomor satu. Kalau kita menganggap ini sesuatu yang berat sekali ya, tentu perilakunya menjadi berat. Maka mindset kita coba tata bahwa ini sesuatu yang biasa dan kita harusnya senang karena kita akan kembali ke situasi normal. Coba nah, rasain 3 bulan itu. ini kan, menderita sekali gitu loh. Tidak punya kebebasan dan sebagainya. Maka kita akan kembali ke hal-hal yang kita sudah inginkan selama ini gitu. Hanya Ya, saja dengan cara-cara yang sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Jadi menurut saya itu mindset itu yang harus kita tata, harus kita olah gitu. Dan kalau nah, saya jujur saja sejak awal saya menghindari informasi-informasi yang berlebihan, apalagi ya, yang menakutkan. Bukan benar. berarti lalu saya menafikan semuanya, tidak sih, karena waspada itu tetap, cuma kalau berlebihan informasi yang terlalu menggelapkan menurut saya nggak sehat gitu. Aku Betul Pak. paling tidak kemarin exit grup WA itu 3 ya, mungkin tiga grup WA saya exit karena udah terlalu berlebihan. Karena Oh, juga mengganggu posting. mental kita ya Pak ya. Oh yes, karena paradigma atau pola pikir tadi sangat ditentukan oleh informasi yang kita terima. Jadi Ya, paradigma seseorang itu kan dibentuk oleh informasi-informasi yang mereka terima. Kalau yang benar. masuk itu terlalu banyak yang negatif, ya kita menjadi takut. Paradigma kita takut gitu. Lalu ketika diajak berbuat sesuatu, kembali ke normal, ragu-ragu, takut, dan seterusnya. Nah, Nah, dari itu sisi, dia. kalau tadi bicara konteks ini, Dios, kalau bicara Mana? konteksnya mau melamar, Yap, interview misalnya, seleksi calon ya. karyawan, bagi saya secara online mungkin menjadi lebih pede ya. Karena selama ini Oh, kalau langsung itu kan ada rasa tidak pede, gemetar. minder, gemetar, dan ini kan relatif lebih nyaman gitu, lebih Ya. nyaman. Kalau perlu di belakang itu ada supporter ya nggak apa-apa, boleh gitu kan. Kalau kalau langsung kan nggak mungkin bawa supporter, maaf Bu, saya bawa Yes. kakek, nenek, eyang, bude, pakde gitu kan nggak mungkin. Kalau ini masih mungkin. Benar, 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 benar Pak. Itu sih. Ya benar, benar, Dan benar. Oh, kalau online itu keuntungan bagi si pelamar kan Anda juga bisa menyiapkan beberapa hal yang diperlukan di depan meja Anda. Kalau di ya. langsung kan nggak mungkin bawa macam-macam gitu sih. Itu saja kita ambil angle-angle yang enak gitu aja sih. Nah, Itu berarti dia. lebih rileks, berarti lebih rileks dan mungkin lebih enak ya Pak ya dalam sesi interviewnya nanti. Karena itu Harusnya udah begitu. comfort zone-nya Yes. dia gitu ya Pak ya. Yap, Nah, yap. Oke. kali ini Pak, kita membahas orang-orang yang mungkin selama 2 bulan ini menjadi grupnya tim rebahan Pak. Yes. Yang kayaknya rebahan aja Pak. Karena katanya yang menjadi pahlawan sekarang adalah orang-orang rebahan Pak. Terus gimana Pak kira-kira mereka untuk menuju new normal ini Pak? Kalau bicara itu kan ada 2 tipe itu, 2 jenis tuh. Yes, Yang memang dari sononya memang udah rebahan terus, sebelum ada wabah pun sudah rebahan. Iya kan? Iya kan? permanen ya Kemudian Pak, yang kedua, permanen ya. iya, yang kedua kan rebahannya semenjak ada wabah itu aja sih, gitu kan. Yes, Nah, kalau yang tipe 1 itu ya sudah, itu kan pilihan dia gitu. Tapi bagi saya sih kata kuncinya bukan di rebahan atau tidak sih, produktif atau enggak gitu. nah Rebahan tapi itu dia. produktif ya nggak bisa, kan bisa sih. Yes, Cuma silakan betul. dicari sendiri kira-kira produktif dalam hal apa ya rebahan itu ya. Yap, betul, 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 betul Pak. Oke. Jadi Jadi kalau misalnya eh itu, ya, gimana tadi kalau misalnya orang yang rebahan menuju new normal itu Pak? yang tipe yang mana dulu? Yang tipe 1, tipe 2 deh. Tipe 1 kita nggak pikir lagi Pak. Yang tipe 1 itu kan nggak perlu dibahas. Iya, tipe 2 Pak. Ya, tipe 2 kalau saya justru berpikir mungkin agak 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 apa ya, agak ekstrim. Inilah waktu yang Anda nantikan gitu, karena Anda sudah tersiksa. Ya. Ya, kalau ke Jogja, jalan-jalan di sepanjang Jogja itu ke tempat-tempat ngopi menjadi sepi sekali, yang biasanya ramai dikunjungi untuk ngerjain tugas, ngobrol, kongko-kongko.
Ya, oke. Sekarang saatnya untuk bangkit dari rebahan dan kembali ke tempat-tempat ngopi dengan Yes, catatan tadi yang sudah kita bahas di awal. Caranya yep, berbeda. Tidak bisa betul. lagi berdekatan dan sebagainya. Anda tetap harus pakai masker. Sebelum masuk kafe harus cuci tangan. Dan saya itulah santai aja. Yes, Dan ini yang ditunggu-tunggu. Termasuk saya betul. juga nunggu-nunggu sih gitu ya. Semuanya nunggu Pak. Saya juga udah kayaknya bingung Pak. Kalau misalnya udah pulang ke kos aja biasa kan jam 12 baru Ya, balik ke kos Pak gitu. Nah, Pak, gini, kita kita sekarang banyak banget ya orang-orang yang karena dampak pandemik ini Pak kehilangan mata pencaharian atau pekerjaannya. Nah, ya, ya. mereka itu punya kayak shock dalam diri mereka ketika udahlah pandemik ditambah dengan keadaan ekonomi dengan di PHK atau pemutusan. Nah, gimana nih Pak? Apa yang perlu mereka persiapkan ketika nanti new normal ini, Pak? Ya, saya pikir kita harus punya apa ya berempati teman-teman yang terdampak gitu ya. Bukan situasi yang mudah gitu, bukan sesuatu yang mudah dan tentu mungkin tidak menduga ini akan terjadi gitu. Maka Yap. yang pernah saya sampaikan di sebuah koran yang pernah saya tulis Mm-mm. modalnya itu saya pernah bilang namanya psychological capital atau PsyCap. Oke. PsyCap ya psychological capital itu sebuah capital modal, maka kita harus Oke. investasikan dengan tepat karena manusia itu Ya. kan diberi beberapa modal. Ada social capital. Social capital itu kemampuan kita membangun jejaring, kemampuan kita Oke. membangun relasi, seberapa Yes. banyak teman kita itu kan capital yang luar biasa toh. Oke. Lalu Benar. yang kedua itu intellectual capital. Kemampuan kita mengolah informasi, kemampuan kita mencari informasi, kemampuan kita memahami informasi yang kita terima itu intellectual capital. Lalu yang ketiga itu Yes. psychological capital. Nah, situasi ini memang paling cocok memang kita harus kembangkan yang namanya psychological capital. Itu dalam psikologi organisasi memang lebih banyak dipakai untuk para entrepreneur. Nah, para entrepreneur Oh, itu modal oke. utamanya memang psychological capital. Yes. Kalau ASN nggak perlu sih. ASN itu perlu absen doang udah terima THR itu ya. Jadi penelitian-penelitian di psikologi organisasi, PsyCap Oh, itu menjadi kekuatan yang luar biasa para entrepreneur. Lalu mengapa kita tidak pakai gitu ya? Ada ya. empat, isinya ada empat. Jadi ada empat komponen di dalam psychological capital. Akan menjadi Oke. capital kalau empat-empatnya itu ada. Oke, Kalau Pak. empat-empatnya Apa itu tuh, ada Pak? baru menjadi. Yang pertama hope, harapan. Oke. Masihkah Anda berani berharap bahwa ke depan akan baik? Yes. Masihkah Anda berani menghadirkan dan menciptakan harapan? Yes. Atau sebaliknya Anda lalu mengatakan sudah selesai, tamat riwayat hidupku? Itu tinggal Wah, pilihan kok, semuanya ada di dalam diri kita masing-masing mau diciptakan apa. Kalau mau benar. kalau mau menciptakan harapan ya berkontaklah, berkomunikasi, berinteraksilah dengan orang-orang yang optimis punya harapan. Jangan Yes. orang-orang yang selalu posting kegelapan gitu. Ya kan? Lu pasti Yes. kalian kan di Twitter, di Instagram pasti aktif. Di situ postingannya jelas kok. Dengan siapa Yap. Anda akan intens. Itu saja sih yang Betul. pertama itu. Lalu yang kedua, kalau tadi konteksnya yang kena PHK, artinya kan sebenarnya kita pernah punya sesuatu yang pernah kita jalani kemarin. Artinya kan kita punya kualitas. Oh, nyatanya kita Yes. bekerja. Jadi jangan pernah takut bahwa suatu hari pasti bisa kembali. Itu sih Yap. hope. Ya. Nah, hope Yes. itu supaya tidak menjadi PHP, jadi Ah, ah. pemberi hope palsu, maka harus dibuat konkret, harus dibuat Konkret. real, gitu. Real, Yes. realnya itu dalam bentuk target atau goals. Oke, Oke. jadi silahkan membuat goals masing-masing. Yang lagi kuliah, oke, September aku harus selesai. Yap. Oke, kalau yang mau memulai usaha baru kemarin sempat mati, oke, maksimal Juli aku harus sudah beroperasi. Gitu. Itu kemampuan seperti itu jadi hope itu fungsinya sebagai agen energi. Oh, Oh, agen motivasi. Dia itu yes. penyalur. Begitu hope itu muncul, Anda berani dan berhasil menuliskan goals, maka Anda mendapatkan motivasi. Oke. Lalu yang kedua, Benar. diikuti komponen yang kedua.
Komponen yang kedua itu optimisme. Optimisme. Optimisme ki opo gitu kan ya. Optimisme itu akan menjadi abstrak terus kalau tidak dibuat sesuatu yang operasional konkret. Jadi harus konkret. Oke. Nah, caranya bagaimana? Wujud nyatanya Anda tuliskan rencana-rencana untuk mewujudkan goals itu. Contoh, hope-nya tadi kan September gue harus lulus. Wah, ini kan Mei kan, berarti masih Mei, Juni, Juli. Oke, berarti Juni, Juli itu setiap minggu saya harus dapat jurnal sekian dan harus saya baca. Oke, itu ketika itu Anda jalankan, seminggu ini dapat 10 dan berhasil, wah optimisme itu muncul, lalu hope itu semakin jelas gitu. Yes. Oke, bikin rencana yang kedua, kontak temen yang tanda petik sudah lulus duluan, cari track-tracknya dan sebagainya dan sebagainya. Oke. 3, menulis apapun dari hasil yang kita baca. Itu kalau mahasiswa seperti itu kurang gerak. Nah, semua yang ditulis itu semuanya harus di dalam kendali kita, artinya tidak tergantung orang lain. Oke. Kalau Anda tergantung orang lain yang Anda tuliskan, nanti bisa PHP. Ya, berharap dosenku setelah wabah ini menjadi baik hati, itu kan di luar kendali. Ya, di luar kendali, Pak. Di luar kendali. Benar. Iya kan? Jadi itu kalau seorang entrepreneur misalnya, kita mau membangun usaha baru setelah kemarin terhenti. Rumuskan hope-nya, goals-nya. Oke, aku mau bikin usaha ini kembali mulai pada bulan September. Oke, tetapi akan ada perubahan-perubahan. Perubahan dalam kemasan, perubahan dalam layout, perubahan dalam marketing. Yes. Lalu ditulis optimismenya itu muncul ketika terus bagaimana caranya mewujudkan hope itu? Optimisme yang muncul kedua. Tuliskan rencananya. Oke, aku searching beberapa alternatif packagingnya. Aku searching beberapa alternatif layoutnya. Lalu aku menghubungi teman yang bisa mendesain dan gratis. Wah, udah tuh. Semua di dalam kendali kan? Semua di dalam kendali kan? Betul. Semua di dalam kendali. Betul. Itu contoh-contohnya. Nah, kalau rencana-rencana yang kita buat itu di dalam kendali kita, disitulah optimisme ada. Oke, Muncul itu yang kedua ya. Kedua. Yes. Lalu yang ketiga namanya self-efficacy. Self-efficacy itu kepercayaan diri bahwa saya bisa. Nah, kepercayaan diri bahwa saya bisa. Itu kadang-kadang menurut saya jauh lebih penting daripada hal yang sesungguhnya harus kita selesaikan. Oke. Jadi efficacy itu jauh lebih penting dari tugas yang harus kita selesaikan. Jadi tugas itu boleh sulit. Tetapi kalau seseorang punya efficacy, keyakinan aku bisa, itu pasti akan berhasil. Sebaliknya, tugasnya mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi orang berpikir, bisa enggak ya? Aku kan belum pernah. Akhirnya nggak selesai tugas itu. Ya, jadi biasanya self confidence ini muncul karena orang dibebani oleh penyakit yang namanya kesempurnaan. Oh, ada penyakit harus sempurna ya, Pak ya? Oh iya, banyak orang yang pengennya segala sesuatu sempurna gitu. Iya, saya itu yang membuat sakit karena kesempurnaan hanya milik 2 orang. Iya. Yang pertama Tuhan pasti Tuhan kan maha sempurna. Andra and the Backbone ya. Yang kedua Andra and the Backbone. Nah, cuma 2 itu. Kalian jangan meniru-niru, bukan. Itu ya. Jadi sejauh gini, kalau saya berpikir ya nggak tahu ya, selama ini saya itu mungkin confidence-nya selama ini masih bisa dilakukan oleh manusia, saya pasti bisa. Gitu aja sih prinsipnya. Itu dia. Itu sih, itu yang seringkali menghambat itu kesempurnaan tadi. Maka yakinkan bahwa Anda bisa kok. Maka ketika membuat rencana-rencana tadi, jangan rencana yang terlalu tinggi. Ya, jangan rencana-rencana yang di luar kendali. Yes. Maka nanti ketika melihat orang-orang nggak tertib, ya biarin aja. Yang penting aku tertib gitu aja. Yes. Kalau Anda jengkel melihat itu, Anda marah melihat itu, padahal Anda nggak punya kendali apa-apa kok. Capek dong. Yes. Bener, itu yang ketiga ya, efficacy. Jadi confidence. Efficacy. Kalau aku lihat misalnya, sebelum masuk yang terakhir, teman-teman yang hadir di acara ini yang join, saya harus bilang bahwa
saudara Dios yang menjadi host malam ini itu efikasinya tinggi. Serius, efikasinya tinggi. Setinggi apa, Pak? Enggak, sebenarnya kapasitas Dios itu enggak terlalu istimewa amat gitu loh. Memang nggak ada yang Ah, istimewa, ah. Pak. Ya, Biasa aja. iya, tetapi karena Anda punya efikasi, banyak hal Yes, istimewa yang Anda selesaikan. Itu kan? Itu yes, itu sama dia, Pak. saya itu juga ada unsur pekoknya juga. Tetapi modal efikasi saya mungkin cukup kuat sehingga bisa mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Itu efikasi. Lalu yang keempat adalah Yes, namanya resiliensi. Resiliensi resiliensi. itu teori yang dikemukakan oleh Christina. Tahu? Apa tuh, Pak? Christina tahu? Christina? Christina Itu yang mana, teorinya Pak? Christina. Jatuh bangun aku. Nah, itu. Resiliensi Baik, itu Pak. adalah orang-orang yang berani jatuh dan setelah jatuh dia bangkit. Yes, Nah, itu itu resilient, dia. namanya resilient. Banyak orang yang ketika terjatuh itu lalu meratapi kejatuhannya. Lalu dia Siap. seolah-olah orang paling menderita di dunia. Itu tidak resilient. Nah, yang resiliensi itu orang yang jatuh, Yes, bangkit. Itu lalu yes. menemukan cara untuk kembali. Itu resilient. Jadi aku dibanting nggak apa-apa karena aku Siap. resilient itu. Nah, kalau keempat itu digabung dan ada Yes. dalam diri kita, Anda punya psychological capital yang luar biasa. Nah, Itu. itu dia. Nah, itu. Jadi Nah, kalau yang kalau namanya misalnya namanya seperti itu, capital Pak. itu, Ah, ah. yang namanya capital itu kan investasinya sekarang, Hmm? memetiknya kapan? Dios. 5 atau 10 tahun lagi, Pak. Kamu jurusan apa tuh, Dios? Komunikasi, Ekon. Pak. Jadi nggak tahu tentang investasi kan? Nggak tahu investasi, Pak. Ya sama, saya juga nggak tahu. Jadi bagi saya masa pandemi Ah, ini ah. adalah masa investasi capital kita. Yes. Inilah investasi psychological capital kita. Kalau kita bisa melewati situasi ini, berarti kita sudah menanamkan investasi yang luar biasa. Maka kalau Nah, di depan, maka kalau di masa mendatang, di suatu hari nanti, kita mengalami sesuatu yang sulit, santai saja bro, aku udah pernah, dan aku yes. bisa, gitu. Itu investasinya gitu. Nah, Nah, itu untuk dia ya. bisa menemukan resiliensi, saya pikir Ah, ah. caranya mudah. Silakan di-track pengalaman pribadi, personal experiences Anda, bahwa Anda dulu Yes. pernah mengalami kesulitan, tapi Anda bisa. Saya pikir Siap. dia bisa cerita banyak karena cerita sedihmu luar biasa dan berhasil bangkit. Sekolah Bisa nggak punya buat buku di hari, biaya, Pak. kalau sore ke cari acara biar bisa makan gratis, nah itulah. Pak, Bersyukurlah, jangan dibuka bersyukur. semua lah, Pak. Jangan dibuka Enggak semua, ini. Pak. Ini baru pengantar ya. Oh, Jadi, berpengantar ya. Oke, baik, Pak. Monggo. jadi, jadi bersyukurlah orang-orang yang pernah susah. Bersyukurlah Yes. orang-orang yang pernah mengalami sulit karena itu adalah investasi yang saya di psychological capital. Dan bagi saya 3 bulan ini adalah sia-sia kalau kita tidak menemukan, tidak bisa memeluk sebuah kata namanya perjuangan. Wah, ini nih. Dalam. Iya itu Dalam dalam. banget. Kita itu Benar. berjuang luar biasa loh 3 bulan ini, menahan itu tidak menjadi ekor. Berarti kita punya sesuatu yang sudah kita investasikan selama 3 bulan ini. Yang ketika nanti suatu hari ke depan akan berhadapan dengan situasi yang mungkin lebih sulit, aku nggak bisa prediksi loh. Iya, Pak. Oke, Benar. mari kita hadapi. Dan saya sudah pernah, saya sudah terlatih. Kapital saya Yes. sudah saya investasikan selama 3 bulan ini. Oke, begitu Dios. Nah, jelas ya buat semua rekan-rekan pemuda, kalau misalnya kalau kita sudah ada yang namanya psychological capital, maka aman tentram deh untuk menghadapi masa-masa terburuk apapun itu. Ada Esa. Ini Esa dari ini Pak, dari Padang. Bang Dias nggak istimewa, tapi Bang Dias spesial, Pak. Apa bedanya spesial sama istimewa? Terus ada Eltasia katanya kelewatan tinggi, Pak. Oh, Ya ampun. ya, gini yang belum kenal dia harus dia kasih sesuatu yang spesial. Aduh, Malam-malam hujan deras ya.
Malam-malam hujan deras. Oke. Mm-mm. Dari Lanjut. nasi, menjadi nasi itu dari beras gitu ya Pak ya. Oke. Oke Pak, berarti kalau Oke. misalnya Hmm. salah satu dari empat itu kita nggak punya gimana tuh Pak? Ah, kalau empat-empatnya, kalau keempat itu tidak ada, hilang salah satu misalnya, Ah, ah, lalu ya, capitalnya memang tidak utuh. Investasi ya. yang kita tanamkan nanti memetiknya memang tidak optimal. Oh, Sama sih, ini oke. prinsipnya sama kayak investasi biasa gitu ya. Ya, Investasi betul betul. barang uang itu. Kita akan mendapat, kalau menanamkannya dengan tepat, di tempat yang tepat, kita akan Ya, mendapatkan keuntungan yang gede gitu aja sih, bahwa benar. masing-masing empat itu tadi kalau dipisah-pisah juga positif banget, ya kan? Oke, Orang yang selalu ya, optimis ya positif, orang positif. yang self efficacy-nya kuat juga bagus. Cuma kalau digabung Betul. lalu menjadi kekuatannya besar. Itu Ya, sih kurang itu lebih dia. gambarannya. Berarti sebenarnya sih empat-empatnya ini komponennya luar biasa, tapi kalau digabungkan empat-empatnya itu lebih luar biasa ya Pak ya. Was, yes. Wih, itu dia. Ini katanya dari Eme Pak, Materi Pio featuring Review. psikologi positif. Ya Ini kayaknya memang anak ini kan, psikolog nih apa ya? iya, ini habis ujian kayaknya. Iya, Nah, karena kalau Pak, psychological capital memang lahir dari pendekatan psikologi positif. oke. Ya. Jadi kalau Jadi, psikologi positif itu ah, cabang ilmu psikologi yang tidak ngomong penyakit, tidak ngomong penyimpangan, tidak ngomong gangguan, tapi ngomong potensi. Ngomong yes, sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita bisa develop, yang kita bisa ya, kembangkan. Contoh ya, yang kalau saya, orang yang hidup selalu dalam harapan, yang selalu punya hope, oh itu luar biasa. Hidupnya pasti betul ya Pak cerah, ya. nggak pernah nulis status yang membuat orang lain enek gitu kan. Ya, jadi gitu. Jadi pasti statusnya adalah status-status membangun, status-status Minimal positif. minimal pantun lah. Minimal ya Pak ya. Ya, minimal pantun Oh, lah. oke, baiklah. Nah, Pak, dia mau tanya nih, Pak. Kalau misalnya kita kan, ya namanya juga makhluk sosial ya, Pak ya. Ketemu Ya, dengan ya. orang, ketemu dengan ini. Nah, nanti ketika kita berpapasan, Pak, dengan orang-orang tersebut yang mungkin mereka kita nggak ngapa-ngapain nih, tapi jaraknya, Hmm. lu jauh-jauh gitu. Jauh-jauh dong. Terus gimana? Yang parnoan gitu, Pak. Kan sekarang lebih bahaya kita bersin daripada kita kentut, Pak. Iya, iya, Mas. Ah, ah. Memang Terus gimana tuh panu Pak kita ya. menghadapinya? Ya, tanda petik ketika kita bisa memberi pengaruh informasi, mari kita beri. Yes. Santuy bro, santuy guys, santai aja Nah, gitu kan. Tetap itu itu dia. sih. Lalu berikan informasi yang tadi sempat saya jelaskan gitu. Itu Yap. itu itu tidak ada masalah. Tapi ketika sudah di luar kendali orang-orang yang tidak kita kenal, selama kita Mm-mm. bisa negur, tegur. Tapi kalau saya sih ketika itu di luar kendali saya ya saya biarkan. Yes. Jadi pikiran kita itu nggak mungkin akan mempengaruhi, mengendalikan semua hal di dunia ini gitu loh. Betul. Kita itu sering tergerus, terkuras energi kita, energi psikologis ya. Oleh Yap. hal-hal yang membuat kita jengkel, oleh membuat hal-hal yang kita marah, oleh hal-hal yang menyakiti kita, padahal itu di luar kendali kita. Benar. Ya kan? Loh, jujur saja, aku tidak terlalu suka masuk ke Twitter, Dios. Punya akun tapi ya hanya untuk lihat. Karena menurutku bahasa di Twitter jauh lebih mengerikan. Yap. Sangat-sangat brutal, ya kan? Nah, kalau saya, Betul. ya yang mengambil keputusan tidak di sana. Karena saya nggak bisa mengendalikan. Saya berkali-kali bikin status, ya nggak bisa ngaruh juga kan, gitu. Yap. Gitu kan. Betul. Jadi, Betul Pak. menurut saya sih, so simple sih ketika itu di luar kendali. Ya saya kalau diturutin jengkel juga lihat orang-orang di jalanan yang nggak pakai masker. Tapi siapa saya? Yap. Saya mau cegat dia gitu. Malah sakit nanti. Lu siapa? Gitu kan matus gitu kan. Tetapi kalau ya kan, tapi kalau orang-orang dekat Betul betul. kita, kalau saya Yap. dengan mahasiswa saya dengan keluarga saya dengan tetangga yang cukup dekat, no problem. Saya harus mengingatkan. Pasti itu. Benar Pak. Nah, Itu banyak dia. hal yang
sebenarnya di dunia ini tidak bisa kita kendalikan, tapi seringkali membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita pengen mengubah. Nah, karena Ya. nggak kuat, kita sudah baik, lalu melihat orang yang belum baik, wah lah gue udah 3 bulan stay at home, malah itu pada berkeliaran. Jangan Ya. menyesal gitu loh. Menjadi orang baik kok menyesal. Kuplak Ya. toh, jadi orang baik jangan pernah menyesal. Gitu. Benar, Pak. Jadi Ya ada contohnya kan kalau ah, dia beberapa kali ketemu saya, misalnya berkaitan dengan ya, waktu. ya. Komentarmu apa tentang disiplin waktunya Pak Ferdi? Ayo. Wih, luar biasa. Pak Ferdinand itu selalu on time. Yes, tidak pernah terlambat Ya, seumur hidup gitu kan ya. betul. Tetapi ketika saya misalnya mengajar di kelas, kalau mahasiswa itu di Mm, dalam kendali saya bisa kendalikan ya, mereka, saya bisa marahi mereka, saya bisa petegur. Tapi kalau orang-orang di jalan, aku nggak bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, saya buang gitu loh. Jadi ya, energinya iman-iman. Kalau kita jengkel, kita marah, udah nggak bisa benar. mikir gitu. Ya, itu dia. Berarti konkretnya seperti itu ya. Kita harus ada Yes. yang di kendali kita aja. Nggak usah yang di Mm-mm. luar kendali kita, kita berusaha untuk memikirkannya gitu ya, Pak ya. Iya, oke, sip. Iya. Nah, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Ada mungkin beberapa yang lagi nonton ini adalah mereka-mereka yang Mm-mm. mantan dari pasien COVID nih, Pak. Kan Mm. mau menjalani lagi dan mereka sembuh, Ya, survive. Tapi tap- mungkin lingkungan mereka kadang belum tidak terima. menerima seperti yang itu, Pak. Nah, gimana? Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Oke, yang pertama saya ingin mengatakan teman-teman yang kena lalu bisa sembuh, berhasil sembuh, Ya. itu harus dikasih jempol 2. Wow. Oke, yes. Artinya kalau mau bicara psychological capital, Anda sudah memiliki resiliensi, ya kan? Ya, betul. Lalu Anda harus bisa membangun hope karena Anda sudah Yap, pernah mengalami situasi yang seperti itu. Itu secara personal. Pokoknya yap. yang pertama utama itu apa yang ada di dalam diri kita yang bisa kita kendalikan. Itu dulu. Benar. Nah, kalau bicara orang lain, bisa Yes. kita kendalikan nggak, Dios? Tidak, Pak. Sama sekali. Nah, kalau tidak, ya sudah, santai aja. You nggak mau sama saya, nggak apa-apa. Ya, nanti bikin Betul. komunitas sesama mantan COVID-19 positif yang sembuh. Yes. Nah, Lebih membangun ya, Pak. Lebih iya. memotivasi. Tapi percayalah dari sekian banyak orang tidak semuanya seperti itu. Ya, Benar. kalau saya sih misalnya Ya. ketemu yang mantan kena, oh fine-fine aja gitu loh. Wong sudah sembuh Ya. ngapain juga takut. Dan sebenarnya kalaupun saya selalu dalam kondisi sehat, saya dalam kondisi imunnya bagus, saya selalu Yap. bahagia, saya selalu senang, saya tidak perlu khawatir untuk tertular. Ya kan, kan Oke. gitu. Gitu aja Benar. sih. Nah, sekali Yap. lagi ketika orang-orang itu sulit di dalam kendali kita, ya sudah. Kita tidak perlu Biarkan aja. paksa untuk yes. Benar sekali, Pak. Nah, Pak, ini udah di penghujung, Pak. Waduh, terima kasih banyak. Tapi dia Hmm, pengen denger nih. Closing statement dari seorang Bapak Ferdinand Hindiarto. Bagaimana cara untuk kita mempersiapkan diri menuju new normal, Pak? Oke, new normal Ya, bukan sesuatu yang istimewa. Kita justru benar. harus menunggu-nunggu sesuatu yang normal ini. Kita akan kembali Yap, normal hanya dengan cara perilaku yang new, yang baru. yap. Kata kuncinya untuk bisa ke sana adaptasi. Yakinlah manusia diberi naluri untuk selalu beradaptasi. Yes, Sejak kita bayi sudah terlatih untuk beradaptasi dengan segala sesuatu yang baru. Bahwa dalam yap. situasi beradaptasi itu di awal-awal ada sesuatu yang kikuk dan sebagainya wajar. Tetapi 3 bulan Betul, Pak. ini kita sudah berlatih kok. 3 bulan ini Hmm, adalah latihan. Kemudian yap. ketika ada orang-orang yang tanda petik tidak tertib, tidak disiplin dengan cara-cara yang baru, sejauh Hmm, kita bisa pengaruhi, mari kita pengaruhi. betul. Ya, kita harus bermakna bagi orang lain. Tetapi sejauh ini di luar kendali, cuekin aja. Oke. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Atas Sama-sama luar Dios. biasa kali ini. Tapi Jadi buat teman-teman semua, you harus bikin kenapa? pantun penutup, closingmu Oke. harus pantun. Aku nggak mau kalau nggak pantun. Oke, baiklah Pak. Kali ini sesuai dengan permintaan Pak Fer, saya akan mencoba untuk berpantun untuk semuanya.
Ini supaya enak nih, penutupnya harus closingnya karena kata Bapak, saya punya afisi, apa Pak? Afisikasi. Self efficacy. Oh, Nah, self efficacy. efficacy yang tinggi, maka saya akan mencoba untuk menampilkan itu ya. Aduh, pergi ke dokter karena sakit gigi. Mantap. Gigi dicabut, dikasih perban kasa. Terima kasih Pak Fer, hari ini sudah berbagi. Tentunya Bapak diberkati senantiasa. Wah, siap. Oke, Pak Fer, terima kasih banyak Ya, untuk ya, siap, waktunya. Terima kasih Sama-sama. banyak untuk ilmunya. Dan tentunya kita terima kasih. Dan semoga Bapak terus diberkati. Dan tentunya Amin, amin, Bapak amin. diberikan kesehatan dan sukses selalu ya Pak ya. Amin. Salam untuk semua juga ya. Oke. Oke Pak, selamat malam. Selamat malam, Dios. Yuk. Oke, terima kasih nih buat Pak Fer yang udah bergabung bersama kita malam hari ini. Luar biasa ya buat semua gerakan pemuda dimanapun berada, dan tentunya kita dapat pelajaran lain. Kalau misalnya ada orang lain, ya udah dibiarin aja, karena kita harus bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kalau memang itu di luar kontrol kita, maka itu sama aja untuk mendownkan kita. Tidak ada gunanya ya. Dan untuk Anda semua, jangan lupa untuk menyaksikan GP update selanjutnya, tetap di GPMM Yogyakarta. Dias pamit dan selamat malam, salam Biru Ben Hur.